Halo, welcome to my channel Banyak Warna. Kali ini aku akan membahas peruntungan zodiak Sagittarius untuk aspek asmara, pekerjaan, keuangan, kesehatan di bulan Juli 2021. Nah, perlu kamu ketahui juga bahwa hasil reading ini bisa saja nanti resonate atau tidak, karena video ini berdasarkan energi kolektif yang akan berjodoh menonton video ini. Dan jangan lupa juga ya untuk subscribe channel Banyak Warna agar kalian mendapatkan notifikasi dari YouTube setiap saya upload video terbaru. Oke, kita sekarang langsung saja untuk bacakan untuk aspek dari segi aspek asmara untuk zodiak Sagittarius di bulan Juli ya. Oke, yang pertama saya akan membacakan bagi kalian asmaranya yang masih jomblo. Di sini saya lihat yang pertama ini ada kartu Ten of Swords dan dengan kartu Hangman. Di sini artinya adalah kamu ada masa dimana menyadari kesalahan yang terjadi di masa lalu atau kondisi yang tidak menyenangkan di masa lalu, seperti ada sesuatu yang membuka mata kamu atau pandangan kamu akan sesuatu yang tidak mengenakan yang sudah terjadi di masa lampau. Dan di sini jika kamu paham kenapa itu terjadi lagi atau kamu merasakan perasaan itu lagi, artinya adalah semesta ingin menyampaikan pesan bahwa kamu perlu move on, perlu beradaptasi lagi dengan kondisi yang sekarang, dan kamu perlu menyadari bahwa kondisi yang sekarang dan yang lalu itu sudah berbeda. Yang lalu itu tidak akan menyakiti diri kamu yang sekarang. Tinggal balik lagi ke mindset kita, mau menyadari atau tidak, mau merespon kita tuh seperti apa dan bagaimana. Seperti itu ya. Dan di sini setidaknya kamu lebih ke menyadari perasaan itu. Dan satu hal yang perlu Anda ketahui bahwa jangan terlalu menyalahkan diri kamu sendiri, oke? Karena kamu setidaknya cobalah lihat dari sudut pandang yang lain. Terus respon kamu terhadap masalah itu atau kondisi itu tuh yang terjadi di masalah itu apa dan bagaimana? Sebab di sini yang perlu kamu pelajari adalah ambil pelajarannya, bukan untuk disesali dan bukan untuk menyalahkan diri sendiri terus atau menyalahkan orang tersebut terus-terusan. Intinya seperti itu. Bukalah pandangan kamu, jendela pengetahuan kamu juga, lebih ke arah situ. Lihat dari sudut kacamata yang lain dan berbeda. Intinya seperti itulah ya. Itu untuk asmara yang belum berpasangan atau masih jomblo. Lalu berikutnya untuk Sagittarius yang sudah berpasangan, di sini ada Knight of Pentacles dan kartu The Strength. Di sini hubungan kamu dengan pasangan semakin kompak dan semakin sepertinya ini antara kamu atau dia, ada yang salah satu di antara kalian merasa kok perhitungan sekali ya dia, seperti itu. Tapi kamu tidak perlu khawatir. Di sini sebetulnya jika kamu mau mencoba lihat dari perspektif, sebenarnya ini saran dia atau keadaan ini terjadi, ini sebenarnya bisa aku improve, bisa aku kembangkan, seperti itu. Dan ini memang keadaan yang terjadi atau kegiatan yang terjadi itu memang untuk perkembangan hubungan kalian biar semakin kompak dan semakin semakin jelas untuk mencapai tujuan kalian. Jadi di sini mulai ada kayak inisiatif, mulai ada semangat di antara kamu dan pasangan kamu untuk saling mengeluarkan dan mengemukakan pendapat satu sama lain biar kalian bisa mencapai tujuan kalian atau menjalankan komitmen kalian. Harapan kalian tuh apa sebagai pasangan? Seperti itu, ya. Dan ini di sini kuncinya adalah belajar mulai mengungkapkan pendapat. Jangan dikit-dikit kayak tidak enakan, seperti itu. Atau jika kamu misalnya merasa emosinya meledak-meledak atau merasa tidak stabil, nah ini di sini mulai kelola, karena di sini Sagittarius dan yang pasangannya di sini yang lagi difokuskan untuk bulan Juli 2021 adalah mengenai kerjasama komitmen.
kerjasama untuk mencapai tujuan kalian, harapan kalian, ya. Lalu berikutnya di sini untuk pekerjaan, aspek pekerjaan Sagittarius yang belum memiliki pekerjaan, di sini ada Ten of Pentacles dan Mother Stars. Kamu tidak perlu khawatir, sepertinya akan ada kabar baik dan kabar gembira untuk kalian. Sepertinya akan ada bantuan dari orang yang lebih tua, atau tawaran atau kabar dari orang yang lebih tua bahwa akan ada rezeki tambahan atau akan ada kabar menerima pekerjaan baru. Seperti itu. Intinya kabar baik lah di sini, ya. Dan di sini pekerjaan, kalau misalnya kamu ditawari pekerjaan, ini sebetulnya kedepannya itu akan memberikan dampak yang positif ke dalam hidup kamu. Malah bisa sampai kamu berkeluarga nanti kalau kamu terima ini, bagi kalian yang masih jomblo, ya. Tapi kalau misalnya kamu sudah berkeluarga, sedang cari kerjaan, di sini pertanda baik di mana rezekinya ini akan mencukupi untuk kehidupan sehari-hari. Seperti itu. Jadi sebaiknya diterima. Atau jika kamu sedang mendapatkan tawaran untuk membuka usaha atau investasi, ini arahnya juga lagi bagus. Apapun yang kalian sedang pikirkan. Dan bantuan yang datang kepada kamu, ya, seperti itu. Cuman tetap balik lagi, curiga boleh, mau berpikir boleh. Kan kadang-kadang kalau ada orang yang minta bantuan ke kita, kita pasti mikir dulu, ini kenapa, ini itu. Tapi ingat, jangan terlalu negatif thinking, karena di sini kenapa saya bilang seperti itu? Karena di sini saya lihat ada beberapa lilin di sini, di mana yang datang memberi bantuan kepada kamu itu nggak cuma satu orang, bisa 2 atau 3 orang di sini. Dan makanya di sini kamu perlu pilih-pilih lagi mana yang terbaik untuk kamu ke depannya. Seperti itu, ya. Soalnya di sini ada kayak beberapa, entah, jadi misalnya ada 5 yang datang ke kamu. Ini ada 1 atau 2 orangnya ini sebaiknya kamu perlu perhatikan atau perhitungkan kembali. Apakah memang sebaiknya kamu lanjutkan atau tidak sama dia. Intinya bantuan banyaklah yang datang kepada kamu di bulan ini. Tinggal lebih selektif saja, oke? Kalian bisa kok untuk Sagittarius. Lalu berikutnya di sini bagi kalian yang sudah bekerja, di sini kamu perlu perhatikan lagi keputusan yang akan kamu ambil itu apa dan bagaimana. Karena di sini hati-hatilah, kamu sepertinya akan berada di posisi yang agak terpojokan, di mana kamu sendiri juga merasa aduh, ini kendala atau masalah yang datang tuh membuat kamu tegang, emosi, namun di sini karena ada gambar timbangan dan palu di sini, setiap pertimbangan yang kamu ambil, ingat, jangan tergesa-gesa, jangan terlalu mengikuti emosi juga. Jadi pastikan kalian mengambil keputusan ketika kondisi emosi kalian sudah stabil, ya. Kalau misalnya kalian ragu, kalian bisa bertanya kepada orang yang bisa memberikan masukan dan saran kepada kalian. Bisa ke orang yang lebih profesional, paham, ke teman, bos, rekan, teman kerja. Ini masalah pekerjaan ya, sekali lagi. Atau bisa tanya ke tarot reader, mau ke saya, mau ke orang lain juga nggak masalah. Seperti itu untuk yang King of Swords dan Seven of Wands ini. Lalu berikutnya untuk dari segi keuangan, di sini kamu tidak perlu khawatir. Di sini sepertinya beberapa di antara kalian keuangan akan sedikit boros. Namun kamu tidak perlu khawatir, akan ada rezeki tambahan yang akan datang kepada kalian. Seperti itu. Cuma rezekinya ini akan datang jika kamu usaha. Kalau kamu nggak usaha, ya rezekinya gimana mau datang. Seperti itu. Jadi intinya kamu tidak perlu khawatir jika kamu merasa kekurangan. Seperti itu, ya. Intinya di sini sebenarnya uang itu stabil. Seperti itu. Jadi kayak ada aja rezeki yang datang, yang kalian dapatkan. Lalu berikutnya untuk dari segi kesehatan, sebetulnya kamu itu dari segi kesehatan tidak masalah sih. Cuman di sini entah kenapa yang saya dapat,
ketika melihat visual, ketika saya memejamkan mata, ini lebih kalau yang Ace of Wands dengan Ten of Pentacles ini, yang pertama, jika kita lihat dari sisi kebiasaan tubuh fisik kita adalah kurang minum. Kamu kurang minum dan kebanyakan duduk. Oke, jadi atau kebanyakan gerak malah. Kasihan ginjal kalian. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, jika kita lihat dari sisi mental atau psikologis, di sini perhatikan kebiasaan-kebiasaan yang biasanya kamu lakukan, seperti di sini aku lihat lebih ke arah jangan terlalu sering memendam perasaan atau memendam apa yang ingin kamu kemukakan. Ujung-ujungnya cuman mendem. Tidak kamu ungkapkan, ujung-ujungnya kebanyakan diem. Jangan, karena di sini dapat berdampak negatif ke tubuh fisik kamu. Bisa saja nanti kamu jadi dikit-dikit gampang capek, gampang lelah, gampang ngantuk, atau malah jadi sakit. Di sini seperti itu pesan yang saya dapat. Dan di sini juga ada jika kita lihat gambar kucingnya kan saling sayang menyayangi ya. Nah, di sini ada dua pesan yang saya dapat juga. Yang pertama adalah keluarga kamu sudah menyampaikan bahwa sebaiknya kamu tuh seperti ini loh terkait kesehatan kamu, cuman terkadang kita mengabaikannya. Padahal saran dari orang tua kita atau keluarga kita terkait kesehatan itu benar, seperti itu. Lalu pesan keduanya di sini untuk energi zodiak Sagittarius yang saya lihat adalah beberapa di antara kalian sangat suka menolong orang. Itu merupakan perbuatan yang mulia dan perbuatan yang baik. Namun ingat, kamu juga harus memperhatikan diri kamu sendiri. Terlalu banyak menolong orang, jangan sampai kamu melupakan kebutuhan tubuh kamu sendiri atau mengabaikan kesehatan tubuh. Hati-hati di situ, karena di sini pesannya adalah perhatikan lagi kesehatan tubuh kamu. Kamu sudah terlalu banyak mengabaikan dan memberikan kepada orang lain terus, sehingga kamu lupa untuk self-care diri sendiri kamu. Itu pesannya untuk kesehatan ya. Memang agak cukup panjang, mohon maaf. Itu yang saya dapat ketika saya memejamkan mata juga. Lalu berikutnya, apa pesan dari semesta untuk kalian? Di sini ada expectation. Jangan mencari lebih ke arah gini, persetujuan dari orang lain. Jadi lebih kayak kita tuh berani mengemukakan opini, dan kita coba percayalah diri terhadap apa yang sebenarnya kita tuh sudah tahu. Jangan dikit-dikit kayak tanya orang, ini begini bukan ya, terus orang lain mengatakan iya kayak begini iya, atau enggak meminta berekspektasi agar orang lain menerima diri kamu sepenuhnya. Itu nggak bisa. Kita tidak bisa menyenangkan semua orang agar menyenangi kita atau mensetujui pendapat yang kita miliki. Tidak bisa. Kita ini bukan Tuhan, karena setiap orang memiliki pendapatnya masing-masing, pikirannya masing-masing, dan emosinya masing-masing yang berbeda-beda. Sehingga di sini jangan berekspektasi lebih, biar kamu juga tidak tertahan oleh pemikiran-pemikiran yang membutuhkan konfirmasi dari orang, dikit-dikit dari orang, seperti itu. Karena kamu harus mulai percaya diri dengan diri kamu sendiri. Ini dia, seperti itu. Lalu berikutnya, bukan itu kartunya. Lalu berikutnya di sini The Witch, Justice is coming. Sama seperti aspek yang tadi ya, untuk pekerjaan, perhatikan baik-baik di mana setiap tindakan dan keputusan yang kamu ambil jangan terlalu gegabah atau terlalu impulsif. Karena di sini coba pikirkan matang-matang. Ya, jika kamu bingung harus bagaimana, bisa minta saran kepada orang yang benar-benar paham memberikan solusi. Bukan cerita ke banyak orang tapi tidak mendapatkan solusi yang tepat, seperti itu. Ya, intinya bertanyalah pada orang yang tepat. Kalau kamu memang benar-benar butuh atau mentok, seperti itu. Tapi intinya seperti itu sih. Untuk perhitungkan baik-baik keputusan dan langkah yang ingin kamu ambil berikutnya ya.
tapi jangan sampai overthinking. Lalu berikutnya, saran dari semesta adalah like house, don't doubt your word. Sama seperti yang tadi expectation. Kalau yang ini kan lebih ke arah kamu jangan berekspektasi kepada orang jika kamu ingin berkembang, karena kamu harus mencintai dan mempercayai diri kamu sendiri dulu bahwa kamu itu mampu. Seperti itu loh. Cuman kan terkadang kita ada rasa malesnya yang besar, takutnya yang besar, atau rasa tidak percaya dirinya yang besar. Dan di sini sama, tapi lebih ke arah kamu itu hebat sebetulnya. Kamu itu sebenarnya berkecukupan. Cuman terkadang pikiran kita merespon sebuah hal itu yang kadang ini nggak cukup, masih kurang, nggak cukup, nggak kurang. Ya seperti itu. Jadi sebaiknya apa? Jangan ragukan diri kamu. Diri kamu itu mampu. Kalau misalnya kamu ingin memulai suatu hal yang baru, jangan berpikiran kayak kurang ini, kurang itu. Kalau kayak begitu ya kapan mulainya? Karena kurang-kurang terus. Respon dari diri kamu. Tapi kalau kamu merespon di dalam dirinya adalah ya udah deh mulai aja dengan perangkat apapun apa adanya, maka nanti setidaknya kamu bisa memulai langkah yang baru. Oke? Lalu berikutnya, saran dari semesta untuk kalian zodiak Sagittarius apa? Clean your energy field. Dan di sini adalah yang pertama adalah kalau clean your energy field, di sini sepertinya yang akan melihat di video saya itu banyak orang-orang yang orang-orang biasa juga, di mana ini pesannya adalah perhatikan lagi lingkungan kamu berinteraksi. Karena beberapa di sekeliling kamu itu ada orang yang toksik. Jadi, kamu harus pinter-pinter juga memasang batasan diri. Dan pembicaraan apa aja yang bisa kamu ucapkan dan tidak. Jadi, batasi juga seperti itu. Jadi, di sini beberapa memang lingkungan kamu ada yang kurang bagus, seperti itu. Bukannya kamu membatasi diri atau memutus hubungan, tapi bagaimana cara kamu membatasi diri, seperti itu sini. Dan membersihkan energi kamu. Nah, bagi kalian yang biasa melakukan meditasi atau fokus di spiritual healing juga, di sini saya menyarankan cobalah untuk meditasi, untuk cleansing dan healing atau mandi air garam, ya. Soalnya ini adalah waktunya kamu membersihkan diri kamu, energi kamu dari hal-hal yang negatif. Sudah banyak yang nempel di diri kamu, entah itu dari dalam atau dari luar, seperti itu ya. Sudah waktunya, atau membakar sage, seperti itu. Lalu berikutnya di sini juga ada burning bowl ritual. Nah, beberapa di antara kalian masih ada yang memiliki dendam di masa lalu. Oke, setiap orang kan pasti punya masalahnya masing-masing dan kendalanya masing-masing. Di sini sangat disarankan untuk kamu lepaskan rasa dendam tersebut. Tidak baik jika terus-terusan kamu pegang. Dan di sini salah satu caranya adalah cobalah untuk menuliskan semua dendam atau hal-hal yang membuat kamu kesal di kertas. Kamu kesalnya sama siapa, sebelnya karena apa. Nah, setelah itu kamu tulis doa kamu yang baik untuk mereka itu apa. Nah, setelah itu kamu bakar. Itu bisa membantu kamu meng-cleansing energi negatif yang di tubuh kamu itu secara perlahan-lahan. Seperti itu. Cobalah itu tipsnya, ya. Lalu berikutnya di sini ada kartu leluhur. Jadi di sini bisa dikatakan adalah di sini pesannya adalah kamu itu tidak sendiri. Di sini banyak yang membantu kamu dan mensupport kamu dan membackup kamu. Dari semesta ini banyak sekali jadi gini, semesta ini mengirim banyak energi positif kepada kalian. Nah, cuman jika kamunya masih menutup diri atau tidak membuka diri atau masih negatif thinking terus, energi positif ini mau masuk ke diri kamu tuh susah. Jadi perlu kamu coba terima. Taruh dulu dogma-dogma di sebelah. Habis itu terimalah berkah dan rezeki
yang Allah atau Tuhan atau semesta ini mau berikan kepada kamu saat ini dan hari ini dan detik ini. Seperti itu. Katakan, ya Tuhan, aku siap menerima keberkahan yang akan Engkau berikan kepadaku hari ini. Amin. Seperti itu kurang lebih. Namun sebelumnya ingat, taruh dulu dogma-dogma di sebelah. Seperti itu. Oke, itu aja dari saya. Terima kasih sudah mau mendengarkan video ini. Saya juga mohon maaf apabila ada salah kata. Selain itu, jangan lupa tonton video yang lainnya. Dan saya mau izin pamit dulu ya. See you next time. Bye bye.